Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 22 Februari 2023, hari Rabu Abu, hari pantang dan puasa, dan permulaan masa Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 6, ayat 1 sampai dengan 6, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, di awal masa Prapaskah ini, pada hari Rabu Abu ini, dalam warta Injil yang kita dengar, Yesus berbicara tentang 3 kewajiban agama. Adapun 3 kewajiban agama itu terdiri dari, pertama, derma atau sedekah. Derma bagi orang miskin merupakan bentuk pertobatan nyata. Menurut Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, memberi sedekah bagi orang miskin merupakan tanggapan yang nyata atas jeritan bumi yang sekaligus jeritan orang miskin. Orang miskin mengalami nasib yang sama dengan bumi yang terluka. Orang miskin terbebani, hancur, diabaikan, dan dilecehkan. Memberi sedekah bagi orang miskin berarti memberdayakan orang miskin sehingga hidup secara layak sebagai manusia. Lalu yang kedua, berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Ada pelbagai bentuk komunikasi dengan Allah. Allah berbicara dan kita mendengarkan. Kita berbicara dan Allah mendengarkan. Kita memuji Allah dengan nyanyian dan perkataan. Kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah karena berkat-Nya. Kita menyampaikan pengakuan atas perbuatan dan pikiran yang keliru kepada Allah agar dapat memperoleh pengampunan. Kita menyampaikan permohonan kepada Allah. Ingatlah bahwa Yesus menghendaki agar dengan berdoa kita mengalami hubungan personal dengan Allah. Berdoalah sesulit apapun hidup kita. Berdoalah dengan keteguhan hati. Karena saat kita berdoa, Tuhan bekerja di dalam diri kita. Percayalah, doa mampu mendekatkan yang jauh, menyambungkan yang putus, dan menyembuhkan hati yang terluka. Jangan menjadi munafik dalam berdoa, tampillah apa adanya. Jadilah baik tanpa ada kepalsuan.
Jadilah baik, meski baik itu tidak selalu menguntungkan di mata dunia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, berpuasa. Puasa adalah tindakan sukarela berpantang sama sekali atau sebagian makanan dan minuman demi kemuliaan Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita mampu berpuasa dan berpantang dan seolah-olah dengan itu Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Puasa yang kita lakukan harus dengan diam-diam supaya hanya Allah yang mengetahui dan membalasnya. Dan tujuan rohani puasa tidak lain mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga perkataan dan tindakan kita mencerminkan kasih kerahiman ilahi terhadap sesama kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan agar derma, doa dan puasa yang kita lakukan hanya demi memantapkan relasi atau hubungan dengan Allah dan menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku rahmat kesetiaan, agar aku setia kepadamu melalui pantang dan puasa, melalui kesulitan-kesulitan melawan hawa nafsu. Bentuklah aku dengan daya ilahimu, agar aku menjadi manusia baru. Ajarilah aku untuk membangun sikap yang rendah hati. Biarlah Engkau yang dipuji dan aku tetap bersembunyi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.